massal di klinik ini yang juga baru saja beroperasi sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Artinya sudah memberikan kontribusi yang sangat penting ya untuk memberikan fasilitas hitan massal untuk masyarakat. Mudah-mudahan ke depan nanti terus ditingkatkan lagi untuk fasilitasnya, mungkin untuk dalam hal pelayanan juga. Mudah-mudahan selalu bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Pekalongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih dari klinik Aisyah Siti Aisyah Kota Pekalongan. Kami hari ini melaksanakan kegiatan hitan massal dan penyuluhan kesehatan. Alhamdulillah diikuti 20 peserta. Ini memang kita membatasi karena keterbatasan beberapa hal, akhirnya hanya 20 peserta. Dan ternyata antusiasme dari masyarakat lumayan besar. Alhamdulillah, Masya Allah. Peserta kurang lebih hampir 40-an masuk mendaftar ke kita, tetapi ya karena kapasitas tadi kita hanya buka untuk 21. Alhamdulillah saat ini sedang berjalan prosesi hitan massal yang alhamdulillah tadi dihadiri oleh Bapak Wali Kota Pekalongan dan Ibu. Untuk tim medisnya dari mana? Ya, terima kasih untuk tim medis. Saat ini kita menggunakan teknik supering, ya, teknik hitan modern. Saat ini saya sebagai operator dengan bersama beberapa tim supering Kota Pekalongan. Nanti saya dibantu, alhamdulillah. Harapannya dengan kegiatan sunat massal ini untuk peserta seperti apa? Ya, alhamdulillah, insya Allah untuk harapan kami dari Klinik Pratama Aisyah Siti Aisyah Kota Pekalongan berharap dari kegiatan ini menjadi gaung untuk kemudian bahwa kami hadir untuk masyarakat, kami siap melayani masyarakat, dan bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan khususnya wilayah Poncol dan sekitarnya, apabila ada keluhan, kendala ingin berkonsultasi dan khususnya menghendaki untuk hitan, baik hitan konvensional maupun modern, kita siap melayani. Romi Suharto, Batik TV melaporkan. Sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Saya kan nggak lihat di sini. Nanti di sini muncul. Ya, sambil tes dulu ya. Cek, low, cek, low. Ya, cek, cek. Sudah, ini masuk, oke. Cek, cek. Masuk Ibu suaranya? Sudah Bu, sudah masuk. Masuk Ibu, sudah jelas. Dari Pemalang sudah jelas, dari Comal. Dari Comal, alhamdulillah. Comal sudah jelas ini. Farida ada di Comal. Dari Cirebon juga jelas Bu. Oh iya. Dari Salatiga juga jelas banget. Sebelumnya dari mana lagi ya? Ya sudah jelas semua. Salatiga sudah cetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Salatiga jelas Bunda, betul. Amin. Bu Patmi. Masih di madrasah nih, di lantai 2 di ruang perpustakaan baru. Belum pulang. Saya juga masih di tempat. Nah, ini mau zoom sambil di jalan. Bunda, monggo. Sudah cukup ya untuk cek-ceknya, suaranya. Kita mulai. Udah masuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Dr. Hajah Ummul Bararah MAG. Yang kami hormati Koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Dr. Hajah Sri Gumarsih SHMH. Yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Hajah Lintal Muna MAG. Dan yang kami hormati pula Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah se-Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu jamaah virtual yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam acara Perempuan Mengaji edisi yang ke-17 yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil kiamat. Amin. Jamaah virtual yang kami hormati, sebelum memasuki acara Zoom virtual ini, akan saya bacakan susunan tata tertibnya. Untuk setelah ini nanti kita ada acara pembukaan sampai penutup. Kami mohon untuk semua peserta bisa meng-unmute dulu mikrofonnya ya, guna kelancaran untuk acara nanti. Sudah dipastikan ya, semua sudah menonaktifkan mikrofonnya? Ya, baiklah. Untuk mengawali acara ini, hadirin yang kami hormati, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 1 sampai 5, dan kali ini akan dibacakan oleh saudari Minati Sania. Kepada Mbak Minati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah
dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah dibacakan ayat suci Al-Quran, dan mohon maaf tadi saya salah sebut ya. Untuk yang barusan dibacakan adalah surat Al-Anfal ayat 1-5. Terima kasih. Jamaah virtual yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita simak prakata panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan kepada Ibu Dr. Randa Hajah Indang Supriyati. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Hajah Dr. Ummul Baroroh MAG. Yang kami hormati Ibu Hajah Dr. Sri Gunarsi SHMH. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Hajah Lintal Muna MAG. Ibu-ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Majelis Tabligh se-Jawa Tengah, wabil khusus Ibu Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan, segenap ibu-ibu jamaah virtual yang kami hormati, jajaran ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan yang hadir bergabung sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena rahmat dan ridhonya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat menyelenggarakan agenda kegiatan perempuan mengaji bersama Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat serta semua pengikutnya. Jamaah virtual yang kami hormati, atas nama Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan selaku penyelenggara kegiatan perempuan mengaji, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini untuk mensukseskan agenda kegiatan perempuan mengaji.
Terima kasih kepada Lasismu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang sudah membackup kegiatan perempuan mengaji sore hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga lancar dan tidak terkendala. Juga tidak lupa terima kasih kepada Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah atas bimbingan, saran, masukan, serta arahan yang sudah diberikan agar agenda kegiatan perempuan mengaji ini dapat terlaksana dengan baik. Ibu-ibu hadirin jamaah virtual yang dirahmati Allah, agenda kegiatan perempuan mengaji edisi ke-17 sore hari ini mengangkat tema karakteristik fikih Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh kader muda kita, Mbak Maulida Ade Suryani Sadarudin SPD. Mbak Ade adalah putri dari Bapak Tubagus Sadarudin, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, dan Ibu Eka Wahyuningsih, Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan, merupakan musrifah di Muhammadiyah Boarding School Putri Taruna Kirabiak Kota Pekalongan. Ibu-ibu yang kami hormati, Mbak Ade adalah kader muda yang perlu kita berikan apresiasi, support, bimbingan, arahan agar dapat mengembangkan kemampuannya dalam berdakwah, serta dapat menjadi kader persyarikatan yang militan. Perlu diketahui juga ibu-ibu bahwa yang bertugas sore hari ini dari 3 generasi. Saya sendiri terlahir dalam generasi baby boomer. Kemudian Bunda Fitri selaku MC dan sekaligus moderator adalah generasi X. Narasumber sore hari ini serta tadi yang membacakan ayat suci adalah generasi Z. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Musfiratun Yusuf, Magister Manajemen, Ketua Koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan, yang sudah mengawal memberikan masukan-masukan pada persiapan kegiatan pelaksanaan perempuan mengaji sore hari ini. Juga apresiasi luar biasa kepada jajaran Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan, serta segenap panitia dari lintas cabang, lintas majelis yang sudah berusaha dengan maksimal untuk dapat menyelenggarakan agenda kegiatan perempuan mengaji sore hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa pada sore hari ini ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan mengadakan kegiatan Zoom di beberapa titik. Di cabang utara dilaksanakan di SD Aisyah, juga di TK Aisyah Bustanul Atfal Keraton. Di cabang barat ada juga di TK Aisyah Binagriya. Kemudian dari cabang timur dari TK Aisyah Landung Sari. Di cabang selatan ada di TK Aisyah Keradenan, juga TK Aisyah Unpan Kidul. Ibu-ibu yang kami hormati, juga Panti Asuhan Putri Wismorini sore hari ini juga mengadakan kegiatan Zoom anak-anak di panti beserta pengurus yang ada di sana. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita ikuti bersama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber
dalam hal ini Mbak Ade yang masih imut-imut sampai tuntas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak tutur kata yang tidak pas serta membuat segenap hadirin kurang berkenan. Akhirnya nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, melangkah acara berikutnya yaitu pengisian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Maulida Ade Suryani Sadarudin SPD. Pada kesempatan ini mengangkat tema karakteristik fikih Muhammadiyah. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae-nya dari Mbak Ade ini ya. Mbak Ade masih siap-siap, Mbak Ade? Ya. Untuk kurikulum dari Mbak Ade ini, nama Maulida Ade Suryani Sadarudin SPD. Dan Mbak Ade ini lahir di Kendal pada 10 Juli 1998. Masih muda ya, ini timur masih. Dan saat ini beralamat tinggal di Perum Gama Permai 3, Jalan Jayabaya 24, Kota Pekalongan. Sedang untuk riwayat pendidikannya, Mbak Ade ini pernah belajar di TKA Bendan, SD Muhammadiyah 02 Bendan, SMP, SMA, MBS Yogyakarta, kemudian dilanjut ke PUTM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedang pengalaman organisasinya sebagai PR IPM MBS Putri dari tahun 2013 sampai 2015 dan pernah menjadi Dewan Kerabat HW MBS Putri tahun 2015 sampai 2016. Kemudian menjadi IMTM PUTM Putri dari 2018 sampai 2019. Dan Mbak Ade ini mempunyai moto, berlelah-lelahlah, manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Ya, bagus sekali motonya. Baiklah, kepada Mbak Ade disilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta nikmatnya hingga kita dapat berkumpul pada acara Perempuan Mengaji edisi ke-17 ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan kita dapat menikmati indahnya Islam dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, sebelum saya mulai memaparkan materi pada sore hari ini, izinkan saya untuk berterima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir dan bergabung di acara Perempuan Mengaji yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah yang bekerjasama dengan pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan. Tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga, guru-guru, dan juga rekan-rekan yang telah memberi dukungan, memberi motivasi, dan juga memberi saran untuk kegiatan sore hari ini. Acara sore hari ini, yaitu Perempuan Mengaji edisi ke-17, mengambil sebuah tema karakteristik fikih Muhammadiyah. Kita sebagai warga Muhammadiyah tentu sudah tidak asing dengan istilah fikih. Barangkali sedari kecil kita sudah mengenal adanya fikih ibadah yang di dalamnya terdapat materi-materi mengenai fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, dan lain sebagainya. Sebelum kita memasuki apa itu fikih Muhammadiyah, bagaimana fikih menurut Muhammadiyah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian fikih secara etimologi maupun terminologi. Pengertian fikih secara etimologi atau secara bahasa berasal dari akar kata faqiha yafqahu fiqhan yang memiliki arti pemahaman yang mendalam. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam dimaksudkan tidak hanya aspek-aspek ibadah saja, tetapi seluruh aspek ajaran agama Islam. Adapun pengertian fikih secara terminologi atau secara istilah, fikih dimaknai sebagai ma'rifatun bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya pengetahuan tentang syariah praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian fikih secara bahasa dan istilah ini, kita perlu juga mengetahui bagaimana perkembangan pemaknaan fikih dari masa ke masa. Pemaknaan fikih dalam sejarah, next. Yang pertama adalah pada masa sahabat dan tabi'in. Fikih dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam. Hal ini sejalan dengan pengertian fikih secara etimologi atau secara istilah atau secara bahasa. Tentunya pada masa sahabat dan tabi'in, fikih ini tidak hanya sebatas pada aspek-aspek ibadah saja, tetapi lebih kompleks dan komprehensif daripada itu. Sebab fikih pada masa itu juga membahas mengenai akidah, syariah, muamalah, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa imam-imam mazhab, di mana mazhab-mazhab bermunculan, pemaknaan yang pertama diberikan oleh Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah memberikan makna fikih sebagai penalaran sistematis berdasarkan prinsip-prinsip umum. Kita tentu mengenal sebuah karya fenomenal dari Imam Abu Hanifah yang berjudul Fiqhul Akbar, di mana kitab Fiqhul Akbar ini rupa-rupanya tidak membahas mengenai fikih-fikih secara ibadah, fikih-fikih secara praktis. Akan tetapi, Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah ini justru membahas mengenai teologi Islam, atau yang selanjutnya kita kenal aspek-aspek akidah. Selanjutnya, pada masa Imam Mazhab, khususnya Imam Syafi'i memaknai istilah fikih hanya sebatas pada hukum-hukum Islam saja.
yang mana dapat kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i mempersempit makna dari istilah fikih ini. Dan perkembangan pemaknaan fikih pada masa sekarang, fikih dimaknai sebagai putusan hukum dan kumpulan-kumpulan ilmu hukum serta teks-teks hukum. Di mana pemaknaan fikih pada masa sekarang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaknai oleh Imam Syafi'i, yang hanya sebatas pada hukum-hukum saja. Setelah kita mengetahui bagaimana pemaknaan fikih dalam sejarah sesuai perkembangan sejarah dari masa ke masa, kita bisa mengetahui bagaimana fikih menurut Muhammadiyah. Kita tentu tahu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Fikih menurut Muhammadiyah melalui manhaj tarjih Muhammadiyah ingin mengembalikan makna fikih sebagaimana apa yang dimaknai oleh para sahabat dan tabi'in, yaitu pemahaman agama Islam yang mendalam, yang artinya fikih menurut Muhammadiyah tidak hanya sebatas pada aspek-aspek konkret saja, aspek-aspek halal dan haram, aspek-aspek wajib dan sunnah dan lain sebagainya, tetapi lebih kompleks daripada itu, yang dimana di situ tentunya akan dikaji mengenai akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Yang kedua, fikih menurut Muhammadiyah memberikan makna baru terhadap istilah fikih dengan menginterpretasikannya sebagai norma yang berjenjang. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana norma yang berjenjang ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah Al-Qiyam Al-Asasiyah, yang kedua adalah Al-Usul Al-Kulliyah, dan yang ketiga adalah Al-Ahkam Al-Far'iyah. Al-Qiyam Al-Asasiyah yang berarti nilai-nilai dasar, Al-Usul Al-Kulliyah yang berarti prinsip-prinsip umum, dan Al-Ahkam Al-Far'iyah yang berarti putusan-putusan hukum konkret. Di mana ketiga norma berjenjang ini akan menjadi ruh Muhammadiyah dalam bermanhaj tarjih, atau yang bisa kita pahami bahwasanya ketiga norma berjenjang ini yang akan menjadi ruh Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad. Bapak Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwasanya fikih menurut Muhammadiyah adalah seperangkat pedoman dan tuntunan yang dihiasi nilai-nilai filosofis dan ketentuan praktis yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi, ruang, dan waktu. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Haidar Nasir ini, kita tentunya bisa mengetahui pula bahwasanya fikih menurut Muhammadiyah tidak hanya sebatas pada ketentuan-ketentuan yang praktis saja, tetapi fikih menurut Muhammadiyah memuat juga di dalamnya seperangkat pedoman-pedoman, seperangkat pegangan yang nantinya akan menjadi acuan oleh Muhammadiyah dalam menentukan hukum-hukum konkret. Next. Sebagaimana yang tadi dipaparkan, bahwasanya fikih menurut Muhammadiyah terdapat norma-norma yang berjenjang, diinterpretasikan sebagai norma-norma yang berjenjang yang terdiri dari Al-Qiyam Al-Asasiyah, Al-Usul Al-Kulliyah, dan Al-Ahkam Al-Far'iyah, yang nantinya itu akan menjadi ruh manhaj tarjih Muhammadiyah. Manhaj tarjih Muhammadiyah terdiri dari 2 kata, yaitu manhaj dan tarjih. Manhaj yang artinya metode atau cara atau langkah-langkah, dan tarjih di sini dimaknai sebagai kegiatan ijtihad Muhammadiyah. Pemaknaan tarjih oleh Muhammadiyah agak berbeda dengan apa yang telah dimaknai oleh ulama usul fikih. Ulama usul fikih menyebutkan bahwasanya tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil-dalil yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak adanya pertentangan. Pada mulanya, pada awal
didirikannya Majelis Tarjih Muhammadiyah, Muhammadiyah memaknai tarjih sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ulama usul fikih. Namun, seiring perkembangannya, pemaknaan tarjih oleh Muhammadiyah menjadi bergeser, yaitu tidak sekedar memilih dan menguatkan dalil-dalil yang kuat saja, tetapi istilah tarjih dimaknai sebagai kegiatan atau proses ijtihad itu sendiri. Next, oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwasanya definisi dari manhaj tarjih Muhammadiyah adalah suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, semangat atau perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Apa itu kegiatan ketarjihan? Kegiatan ketarjihan adalah aktivitas intelektual untuk merespons berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang ajaran agama Islam. Dari dua definisi ini, kita mengetahui yang pertama, bahwasanya manhaj tarjih Muhammadiyah memiliki 4 elemen. Yang pertama, wawasan atau semangat atau perspektif. Yang kedua adalah sumber. Yang ketiga adalah pendekatan. Dan yang keempat adalah prosedur teknis. Di mana keempat elemen itu yang akan menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Kegiatan ketarjihan adalah proses ijtihad dalam Muhammadiyah untuk merespons berbagai masalah sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Muhammadiyah berijtihad tidak hanya menentukan hukum-hukum mengenai dalil, mengenai halal dan haram, mengenai wajib dan sunnah dan lain sebagainya, tetapi lebih kompleks daripada itu. Sebab Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid berupaya untuk merespon berbagai masalah sosial kemasyarakatan secara kompleks dari sudut pandang agama Islam. Next. 4 elemen manhaj tarjih sebagaimana yang telah dipaparkan melalui definisi manhaj tarjih Muhammadiyah. Yang pertama adalah perspektif. Perspektif, wawasan atau semangat tarjih, yaitu wawasan yang melandasi ulama Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan ijtihad. Perspektif atau wawasan ini yang harus dimiliki oleh setiap ulama Muhammadiyah ketika akan melakukan proses kegiatan berijtihad. Adapun yang kedua adalah sumber. Dasar mutlak penetapan hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menentukan hukum-hukum konkret pun, Muhammadiyah tidak jauh-jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Hal ini telah menjadi sumber mutlak oleh Muhammadiyah. Elemen yang ketiga adalah pendekatan, di mana pendekatan ini terdiri dari 3 hal, yaitu pendekatan bayani, yang kedua adalah pendekatan burhani, dan yang ketiga adalah pendekatan irfani. Yang keempat, prosedur teknis atau yang kita sebut dengan metode. Terdiri dari 2 hal, yaitu asumsi metode dan ragam metode. Di mana keempat elemen manhaj tarjih ini akan dirincikan sebagaimana berikut ini. Next. Mohon maaf, 5 menit lagi Mbak Ade waktunya. Baik, yang pertama adalah perspektif, wawasan atau semangat tarjih. Terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah tajdid. Tajdid bermakna pembaharuan. Dalam Muhammadiyah memaknai tajdid sebagai 2 hal, yaitu tajdid dimaknai sebagai purifikasi dan dinamisasi. Tajdid bermakna purifikasi, yaitu pemurnian. Pemurnian ini tentunya dalam aspek-aspek ibadah dan aspek-aspek akidah. Purifikasi dalam aspek ibadah, Muhammadiyah ingin memurnikan tuntunan ibadah berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah.
dalam aspek akidah, purifikasi dalam aspek akidah, memurnikan akidah sehingga terbebas dari adanya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Adapun yang kedua adalah toleransi. Seorang ulama Muhammadiyah hendaknya memiliki perspektif untuk bersikap toleransi. Hal ini, toleransi ini dimaknai sebagai tidak mengklaim pendapatnya sebagai pendapat yang paling benar dan pendapat yang lain adalah salah. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ketiga, yaitu keterbukaan. Muhammadiyah bersifat terbuka apabila untuk menerima kritik, saran, dan perbaikan. Maka boleh jadi di lain waktu bisa ada perbaikan-perbaikan atau kritik-kritik ketika ditemukannya dalil-dalil yang lebih sahih. Dan prinsip yang keempat adalah tidak berafiliasi mazhab tertentu. Artinya, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab. Muhammadiyah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, adapun posisi imam-imam mazhab menjadi bahan pertimbangan ketika akan melakukan ijtihad. Namun tetap sumber-sumber hukum Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Next. Prinsip yang kedua atau elemen yang kedua adalah sumber hukum, di mana telah kita ketahui bersama landasan hukum Muhammadiyah berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. As-Sunnah Maqbulah ini adalah sunnah-sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama, di mana sunnah Maqbulah ini terdiri dari hadis-hadis sahih dan juga hadis-hadis hasan. Hal ini telah ditetapkan pada putusan Tarjih Jakarta tahun 2000 yang menegaskan bahwasanya sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Adapun elemen yang ketiga adalah pendekatan berpikir. Next. Pendekatan berpikir ini terdiri dari 3 hal, yaitu pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfan. Pendekatan bayani adalah pendekatan yang berdasarkan pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah dalam rangka merespon permasalahan. Adapun pendekatan yang kedua adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini digunakan untuk merespon berbagai permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan keilmuan yang berkembang saat ini. Adapun yang ketiga adalah pendekatan irfani, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada upaya untuk meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi. Maksudnya, pendekatan irfani ini akan lebih dekat kepada aspek-aspek etika, estetika, dan juga kearifan atau wisdom. Ketiga pendekatan ini bersama-sama dan bila diperlukan, adanya ketiga pendekatan ini saling melengkapi. Tidak bisa kita tinggalkan satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Tapi Muhammadiyah ketika melakukan kegiatan ijtihad menggunakan ketiga pendekatan ini secara bersama-sama untuk saling melengkapi. Adapun elemen yang keempat atau yang terakhir adalah prosedur teknis atau metode. Metode atau prosedur teknis ini terdiri dari 2 aspek, yaitu asumsi metode dan ragam metode. Metode sendiri adalah langkah-langkah prosedural dalam proses pemanfaatan sumber agama untuk menemukan suatu petunjuk agama. Next. Next lagi. Asumsi metode terdiri dari 2 aspek, yaitu asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Asumsi integralistik artinya adanya kolaborasi dan saling mendukung antara berbagai elemen sumber untuk menentukan suatu putusan. Artinya,
Asumsi integralistik ini adalah mencari sumber-sumber dengan tidak hanya satu sumber. Seperti contohnya suatu hadis membahas tentang masalah tertentu. Muhammadiyah tidak hanya berpegang pada satu hadis saja, tetapi mencari hadis-hadis yang lain yang digunakan untuk menjadi penguat dalam menentukan suatu aspek hukum. Dan yang kedua adalah asumsi hierarkis, yang maksudnya adalah anggapan bahwasanya norma agama Islam itu berjenjang, sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasanya norma agama Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu al-qiyam al-asasiyah, al-usul al-kulliyah, dan al-ahkam al-far'iyah. Dengan 2 asumsi ini, maka respon terhadap masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan tidak selalu berakhir sebagai hukum seperti halal dan haram, wajib dan sunnah, tetapi juga apabila diperlukan, dilakukan menggali sumber ajaran agama sebagai pedoman hukum dan juga melihat nilai dasar aktivitas kehidupan. Ya, jadi dengan asumsi metode ini kita bisa melihat bahwasanya Muhammadiyah tidak hanya memutuskan terkait hukum-hukum secara konkret saja, tetapi juga menyusun ketentuan-ketentuan dan juga pedoman-pedoman dalam melakukan suatu aktivitas kehidupan. Seperti yang kita kenal, Muhammadiyah telah menyusun adanya fikih air, fikih tata kelola, fikih kebencanaan, dan lain-lain sebagainya. Di sana tidak hanya sebatas pada hukum-hukum halal dan haram saja. Seperti misalnya, pada fikih kebencanaan, Muhammadiyah memberikan tuntunan bagaimana caranya beribadah ketika adanya bencana. Atau mengenai fikih informasi, bagaimana seharusnya kita sebagai muslim memberikan informasi kepada orang lain atau ketika mendapatkan informasi apa yang harus kita lakukan. Muhammadiyah memberikan tuntunan-tuntunan terhadap itu. Dan yang selanjutnya adalah prosedur teknis atau ragam metode. Next. Ragam metode ini terdiri dari 3 aspek, yaitu metode bayani, metode ta'lili atau kausasi, dan yang ketiga adalah metode taufiqi atau metode sinkronisasi. Metode bayani adalah metode interpretasi untuk menjelaskan nas-nas yang sudah ada. Artinya, metode ini digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah pernah ada nasnya, yang sudah disebutkan dalam nas, akan tetapi perlu diperjelas lagi. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi terhadap nas-nas yang sudah ada tersebut. Adapun metode yang kedua adalah metode ta'lili atau kausasi, yang disebut juga dengan metode kiasi. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak ada nas langsung mengenai masalah yang dikaji. Artinya, tidak ada nas yang membahas mengenai permasalahan tersebut, sehingga perlu dilakukan adanya metode kias atau metode ta'lili. Dan yang terakhir adalah metode sinkronisasi atau taufiqi, di mana metode ini digunakan apabila terdapat dalil-dalil yang bertentangan pada suatu kasus. Lalu bagaimana jika ada dalil-dalil yang bertentangan? Muhammadiyah melakukan 4 hal ketika ada dalil-dalil yang bertentangan atau yang kita sebut sebagai ta'arudul adillah. Next. Apabila terjadi ta'arudul adillah atau pertentangan dalil, maka yang pertama kali dilakukan adalah al-jam'u wa taufiq. Yang artinya sikap menerima semua dalil yang walaupun dalilnya bertentangan, sedang dalam pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilih. Sebagaimana contohnya, dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya bacaan doa iftitah. Pada mulanya, Muhammadiyah merumuskan bahwasanya bacaan iftitah yang berdasarkan dalil yang sahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Tetapi setelah dilakukan
penelitian hadis-hadis yang lain, rupanya terdapat juga hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya ada dalil bahwasanya doa kita ini diawali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan kemudian akhirnya Muhammadiyah memberikan pilihan, boleh menggunakan Allah maba'id dan juga boleh menggunakan Allahu Akbar kabira. Diberi kebebasan untuk melaksanakan. Yang kedua adalah at-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Adapun yang ketiga adalah an-nasakh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Artinya, dalil-dalil yang muncul lebih akhir akan menghapuskan dalil-dalil yang muncul sudah lebih awal. Yang artinya, dalil-dalil yang muncul lebih akhir ini lebih berlaku daripada dalil-dalil yang muncul di awal waktu. Dan yang terakhir adalah at-tawaqquf, yang artinya menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai sambil meneliti dalil yang baru. Hal ini adalah poin terakhir yang dilakukan oleh Muhammadiyah ketika terdapat pertentangan dalil yang ketika dilakukan al-jam'u wa taufiq tidak bisa, ataupun ketika sudah dilakukan tarjih tidak bisa juga, dan ketika mencari dalil-dalil mana yang lebih dahulu muncul atau yang muncul belakangan tidak bisa, maka Muhammadiyah melakukan tawakuf, menghentikan dalil dan mencari dalil yang baru. Next. Jadi itulah fikih menurut Muhammadiyah yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui bahwasanya fikih menurut Muhammadiyah tidak hanya sebatas pada hukum-hukum konkret yang berada di seputar halal dan haram, wajib dan sunnah dan lain sebagainya. Tetapi fikih menurut Muhammadiyah adalah seperangkat pedoman dan tuntunan yang dihiasi nilai-nilai filosofis dan ketentuan praktis yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi ruang dan waktu. Seperangkat pedoman inilah yang akhirnya kita ketahui sebagai manhaj tarjih Muhammadiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair katsira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtual yang kami hormati, demikianlah paparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber, dan waktunya untuk tanya jawab ya. Namun sebelumnya kan kita buka sesi pertanyaan ini, nanti kita ambil yang dari resen dulu. Bagi penanya nanti terlebih dahulu bisa menyebutkan nama serta asalnya dari mana ya. Kemudian untuk pertanyaan dari satu penanya nanti bisa langsung dijawab oleh narasumber. Nah, kita lihat dari yang resen. Di sini sudah ada 3 orang yang resen ini. Kepada ini Mbak atau Ibu ya, mohon maaf. Suriah Sambi. Monggo kepada Suriah Sambi bisa di mute mikrofonnya. Silahkan. Halo, untuk Suriah Sambi. Ya. Bisa dibuka mikrofonnya. Rupanya mungkin belum terhubung. Kita yang lain ya, ini sudah ada resen lagi dari Hairul Nisa ya. Dari Hairul Nisa, monggo bisa di-unmute mikrofonnya. Halo. Hairul Nisa monggo. Apakah sudah terhubung dengan Hairul Nisa? Ya,
rupanya belum nyambung lagi. Silakan untuk Hairul Nisa bisa membuka mikrofonnya. Ya, halo. Gangguan ya. Suara yang lain lagi ya. Masih ada lagi ini tapi pertama ini adanya Vivo 1904. Belum di-rename ya. Ya, dari Vivo 1904. Di sini nampak ada resign ya. Resignnya mana? Halo? Belum terhubung lagi? Ya, kita ulangi coba. Dari Surya Sambi. Bisa itu dibuka untuk mikrofonnya. Belum terhubung? Atau dari Hairul Nisa? Dan monggo untuk kameranya juga bisa dibuka untuk Hairul Nisa. Ini enggak nampak semua kameranya, tapi raise hand. Ya. Monggo kalau di raise hand kita hubungi memang belum bisa. Kita lihat di kolom chat. Di kolom chat rupanya belum ada. Iya. Iya, ini rupanya tampil mengikuti, cuma mungkin masih ada halangan ditinggal. Ya monggo, barangkali yang lainnya kita lihat lagi, barangkali ada resen yang lain. Sudah dibuka nih mic-nya. Kalau mau tanya silakan. Ini nampak dari paham Ibu. Mau utara ya, timur ya. Alhamdulillah di sini yang di partisipan itu ada 208. Tapi yang di satu titik itu rupanya ada yang 50 peserta, ada yang 30 di masing-masing pimpinan cabang Aisyah di Kota Pekalongan. Alhamdulillah semua bisa mengikuti. Dan monggo, adakah yang mau menanyakan sesuatu yang barusan dipaparkan oleh Mbak Ade? Materinya sangat bagus sekali. Adinda ini siapa? Mbak Ade ini yang masih muda, sudah banyak ilmunya tentang karakteristik fikih Muhammadiyah. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat untuk kita dan bisa disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Dari PTA Timur. Ya, monggo. Ini dari PTA Timur. PTA Timur, pimpinan cabang Aisyah Timur. Monggo bisa menanyakan. Silakan. Wabarakatuh. Saya perkenalkan diri Ibu Rustiati dari cabang Timur, PCA Timur, ingin menanyakan tentang dari kota dari kota Pekalongan. Iya, dari kota Pekalongan. Ingin menanyakan atau minta penjelasan lebih lanjut masalah pertentangan dalil Anas dan minta contohnya yang konkret. Anas, Onas, dalil Nas. Dalil Nas. Ya.
dalil nas. Monggo Mbak Ade bisa menjawab dari pertanyaan. Kami minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, dalil nas itu artinya adalah dalil-dalil yang tertulis, di mana yang kita ketahui dalil-dalil nas adalah dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Jadi dalil-dalil nas itu adalah dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang kita teliti dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu Ibu mengenai dalil nas, mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk contoh konkretnya adalah bagaimana tata cara wudhu. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh dalil nas dari Al-Quran. Seperti itu, Ibu mungkin sudah menjawab pertanyaannya. Iya. Jawabannya Ibu, misalkan belum puas, nanti bisa chat lagi sama Mbak Ade ya. Baiklah, ini ada chat dari Eni Erawati. Ini menanyakan, yang dibahas di dalam tarjih, apakah semua permasalahan fikih atau masalah-masalah yang dianggap penting saja? Jadi ini menanyakan, apakah semua permasalahan fikih atau ada masalah-masalah yang dianggap penting saja yang dibahas di tarjih? Oke, baik. Dalam tarjih atau dalam majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah, kegiatan ketarjihan atau proses kegiatan ijtihad ini tidak hanya membahas mengenai masalah-masalah fikih saja, ataupun tidak hanya membahas mengenai masalah-masalah yang dianggap penting saja, tetapi lebih kompleks daripada itu semua, yaitu Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan tajdidnya melakukan kegiatan ketarjihan atau kegiatan ijtihad yang berfungsi untuk merespon atau menjawab berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, yang dimana respon-respon yang dikeluarkan, yang diputuskan oleh manhaj tarjih atau majelis tarjih Muhammadiyah ini berdasarkan sudut pandang agama Islam yang kompleks. Tidak hanya dari sudut pandang fikih saja, tetapi juga memandang dari sudut pandang akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu sudah menjawab untuk pertanyaannya. Ya, semoga puas ya dari Ibu Erawati PDA Temanggung yang barusan menanyakan. Ya, yang lain bisa meng-unmute dulu ya. Nah, ini ada raise hand rupanya, ini ada dari Tri Rohani. Halo, apakah dari Tri Rohani sudah bisa terhubung? Monggo bisa membuka mikrofonnya. Iya, masih menutup. Cuma ini kok ada raise hand-nya. Ya. Iya, mungkin kepencet ini ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita kembali lagi ya. Semua sudah enggak ya? Sekarang saatnya kita dengarkan stressing ya. Kita dengarkan stressing dari Ketua
Oh, sudah selesai, Bu. Belum, Bunda. Bisa menanggapi? Waalaikumsalam. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari PDA Kebumen. Oh, Jen, monggo silakan dari PDA Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, maaf ini. Ada fenomena yang berkembang sekarang, seperti ada kasus pembakaran pondok pesantren di luar Jawa karena mungkin di sana kiai atau pimpinannya istilahnya membid'ahkan suatu tindakan yang memang betul-betul bid'ah. Kita juga tahu itu bid'ah. Nah, bagaimana sikap kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan hal-hal yang berkembang saat ini? Karena kalau kita jelas-jelas ngomong bid'ah, kita nanti istilahnya dicerca. Sementara kalau kita tidak bilang nyata-nyata itu sebuah bid'ah seperti itu. Bagaimana kita mensikapi hal itu? Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo kepada narasumber Mbak Ade bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab terkait bid'ah. Bagaimana cara kita mensikapi bid'ah? Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya berupaya sebisa mungkin mengambil dalil-dalil yang sahih. Muhammadiyah sendiri, ketika kita melihat latar belakang berdirinya Muhammadiyah, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sekitarnya pada masa itu sangat dikelilingi dengan praktek-praktek bid'ah. Yang kita tahu pada masa itu memberikan sesajen dan lain sebagainya, yang mana itu termasuk suatu bid'ah atau yang tidak diajarkan pada agama Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Pertama, mungkin kita bisa memberi kritik. Kita memberi kritik atau memberi masukan dan saran bahwasanya inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Berdasarkan penelitian Muhammadiyah begini dan begini, dalilnya, status hadisnya seperti ini dan seperti ini, kita bisa paparkan kepada yang bersangkutan, atau jika yang bersangkutan itu mungkin tidak bisa menerima atau tidak respect dengan apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah, ya mungkin begitu saja ya. Yang paling penting adalah kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah benar, kita mengetahui bahwasanya apa yang kita, dasar-dasar pengamalan kita adalah hadis-hadis yang sahih. Setelah kita beri kritik dan saran atau masukan kepada yang bersangkutan, mungkin tidak bisa menerima atau bagaimana, mungkin usaha kita cukup sampai di situ saja, Ibu. Sambil mungkin kita bisa mengadakan diskusi-diskusi mengenai dalil-dalil yang bisa dijadikan sandaran. Seperti itu, Bu. Cukup, Ibu. Ya. Iya, Ibu Siti Koyong sudah cukup untuk jawabannya. Yang dari Kebumen, bagaimana Ibu, sudah puas dengan jawaban dari Mbak Ade? Ya, menghilang. Ya. Masih ada waktu
untuk tanya jawab. Monggo barangkali masih ada yang mau bertanya dengan Mbak Ade ini. Ya, kalau memang sudah tidak ada, berarti kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab ini. Dan saatnya kepada beliau Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Hajah Lintal Muna MAG, untuk memberikan stressing kepada Ibu Lintal. Monggo disilahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Monggo Ibu Hajah Lintal Muna, apakah sudah bisa terhubung? Ya, Ibu Lintal. Gimana? Apakah Ibu Lintal sudah terhubung? Kita tunggu sebentar ya. Ternyata belum terhubung. Di sini ada Ibu Dr. Sri Gunarsi, ya, selaku koordinator Majelis Tabligh pimpinan PWA, ya, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Monggo Ibu Sri Gunarsi, kami silakan untuk memberikan stressingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Aisyah Pekalongan, nggih, Pekalongan. Yang kami hormati Ibu-ibu pimpinan daerah yang sore hari ini rawuh daring tentang perempuan mengaji dan yang kami banggakan. Ibu-ibu simpatisan insya Allah yang sore hari ini ikut juga memperhatikan dan pemerhati, dan semua yang hadir pada perempuan mengaji ini, anak-anakku dan semuanya yang hadir, panitia tak terlupakan, dan pembicara yang sore hari ini cukup saya apresiasi karena masih muda, ya, Mbak, siapa nih, Mbak Nana, ya, Mbak Nara, Mbak Agi, Maulida, Mbak Maulida, Allah tahun depan atau habis muktamar masuk ke MT, ya, insya Allah menjadi apa itu, sudah saya sudah berkeluarga belum ya Mbak Maulid? Belum, Ibu. Masih sendiri tak? Iya. Mantu ini. Dan generasi muda saya cukup membanggakan karena sore hari ini yang memberikan adalah generasi muda dan cukup menguasai materi dan insya Allah performanya juga cukup terlente, berwibawa. Insya Allah untuk yang akan datang menempati posisi menjadi pejuang di Majelis Tabligh. Jangan ucul, Bu, jangan ucul, ya. Tetap ditarik ke Majelis Tabligh. Amin. Amin. Setuju, Bu Gunarsi. Tema yang luar biasa sore hari ini. Setuju juga. Yang disampaikan tadi saya itu tertegun-tegun. Karakteristik fikih Muhammadiyah. Berarti karakteristik ini tentu menyangkut tentang filosofi. Filosofi ini adalah sebuah kebenaran. Filosof ini adalah kalau orang Yunani itu mengatakan sebuah kebenaran yang diakui kebenarannya. Sebuah kebenaran tapi juga diakui akurat kebenaran. Di sini Mbak Maulid ini menyampaikan tentang karakteristik fikih Muhammadiyah ini luar biasa, ya. Jadi saya pun
belajar terus tentang fikih Muhammadiyah dan tentang fikih, tidak hanya fikih yang dimanai sebagai misalnya fikih yang sekarang ini sedang kita kaji bersama, tapi juga terus belajar bagaimana saya ini ben pinter koyo Mbak Maulid, saya kepingin ya. Maka itu saya terima kasih sekali dengan Kabupaten Pekalongan yang mengangkat karakteristik fikih organisasi untuk PDA Pekalongan, dan sangat variatif sekali bahwa perempuan mengaji ini dari Pekalongan fikih tentang karakteristik Muhammadiyah, yang dari kabupaten lainnya itu juga melengkapi daripada yang ada. Jadi sangat lengkap sekali bagaimana untuk mewujudkan sebuah cita-cita bahwa mewujudkan buku atau Suaranya terputus. Halo, mikrofonnya ke Bunda. Bunda Sri. Bunda Sri, untuk mikrofonnya itu masih tertutup, Bunda. Dari sana. Halo Bunda Sri. Suaranya belum masuk, Bunda Sri, itu masih tertutup. Mikrofonnya masih ke unmute, Bunda. Masih tertutup, Bunda. Nah, jadi masih tertutup. Apa itu tentang halal haram, tapi mohon maaf, mewujudkan betul-betul fikih yang dimanai sebagai yang sebagai pendalaman terhadap agama, yang betul-betul fikih yang mendalam tentang pemahaman yang mendalam terhadap agama. Berarti bisa fikih jihad. Mungkin Pekalongan akan memunculkan yang akan datang berantai gitu ya. Mungkin yang akan datang bisa fikih jihad, jadi terus menerus. Jadi sehingga bisa mewujudkan memunculkan satu pedoman yang dimunculkan dari Pekalongan. Fikih nikah, fikih jihad, yang ini jarang dibahas. Fikih jihad ini padahal ada dalilnya, Taubah 41, masih dilengkapi yang lain. Yang juga digarisbawahi tentang dalilnya, yaitu dalam Al-Imran 104. Kemudian dilengkapi juga fikih nikah. Bagaimana nanti Pekalongan ini lengkap ya, begitu membuka, tentang kefikihan ini dimunculkan dari Pekalongan. Fikih nikah di depan sendiri, fikih jihad halaman sekian, fikih yang lain. Insya Allah, amin nggih Bunda nggih, amin nggih, amin, amin. Insya Allah ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting. Bagaimana pentingnya mempelajari ilmu fikih ini sehingga betul-betul tidak hanya majelis tabligh, tetapi majelis-majelis yang lain juga di luar Aisyah itu paham tentang fikih ya. Pentingnya belajar ilmu fikih itu sebetulnya seperti apa? Sebetulnya tadi disampaikan Mbak Maulid bagaimana karakteristik tentang fikih Muhammadiyah panjang lebar. Bukan karena tadi mestinya yang menyampaikan Bu Linta, tapi saya menyambung lidah dari Bu Linta. Jadi apa sebetulnya pentingnya belajar tentang ilmu fikih? Yang menduduki posisi yang utama, ranking yang pertama, yaitu bisa mengawal syariat. Hanya dengan fikihlah kita bisa mengawal syariat. Insya Allah, karena kalau tidak ada fikih bagaimana? Maka itu menduduki ranking yang pertama, yaitu adalah mengawal syariat.
saja syariat Islam. Nah, kalau tidak ada fikih nanti bagaimana? Ada kefakiman, orang bingung. Maka ini untuk yang akan datang mungkin bisa disampaikan tentang fikih jihad. Nah, karena situasi semacam ini, situasi panas dingin ini ya, bukan udaranya, situasinya ini tidak kondusif negara Indonesia ini panas dingin. Jadi bagaimana politik tidak kondusif, bagaimana kebudayaan, bagaimana benturan-benturan yang terjadi ini, mari Pekalongan ini luar biasa bisa memunculkan karakteristik yang disampaikan oleh Mbak Maulid, yaitu karakteristik fikih Muhammadiyah. Ibu-ibu yang dibanggakan, yang kami banggakan, dan yang dirahmati Allah, satu tonggak paling penting adalah yaitu belajar ilmu fikih, yaitu yang bisa mengawal syariat. Hanya fikihlah yang bisa mengawal syariat. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi kalau kita belajar ilmu fikihnya keliru juga akan keliru. Maka itu nanti kami harapkan sebelum muktamar itu mengharap itu boleh ya Bu, mengharap-harap nanti dari pembinaan keluarga yang diketuai oleh Mbak Umi Aprilia akan muncul sebuah buku bagaimana membina keluarga dari tingkat keluarga sampai membina anak-anak SMP, SMA. Ini alhamdulillah sudah sampai bab 4 karena juga saya ikut mengawal sedikit begitu. Jadi nanti ini Pekalongan, kalau saya nanti sampai di Pekalongan saya sowan itu bisa bicara tentang fikih. Ya tentu saja tadi disampaikan bahwa karakteristik fikih Muhammadiyah ini sebetulnya tidak hanya berbicara tentang halal dan haram tadi disampaikan Mbak Maulid, tapi lebih lengkapnya yaitu juga akan berbicara tentang nilai-nilai. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai yang nilai-nilai fundamental stadiumnya ini adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai nanti dimasukkan. Karena negara kita adalah negara Pancasila, kita tidak bisa lepas dari dasar negara. Maka itu ketika nanti kita membuat fikih ini juga dimasukkan sedikit bagaimana konsep negara ini untuk bisa satu rel dengan yang kita pelajari. Maka itu Mbak Maulid tadi, terima kasih tadi berbicara tentang filosof, maka itu kebenaran. Jadi kalau kita belajar tentang fikih, ya itu akan belajar tentang kebenaran. Jadi kita ngoncai tentang kebenaran supaya kita jalannya tidak berbelok kiri, tidak berbelok kanan, tapi lurus kebenaran itu. Jadi di sini juga tadi jawaban dari Mbak Maulid tentang akidah, akhlak. Ada yang bertanya bid'ah dan lain sebagainya. Ada lagi ada saja yang sekarang ini baru dibahas yaitu tentang bagaimana sesajen dan lain sebagainya. Ini perlu ditangkap oleh khususnya yaitu Aisyah, khususnya lagi bil khusus yaitu Pekalongan. Dan saya sangat mengapresiasi sekali nanti ketika muncul buku tentang fikih yaitu adalah Pekalongan. Yang memberi motor utama adalah Pekalongan. Yang memberikan suatu spirit munculnya sebuah pembelajaran yang memang berlandasan filosofi kebenaran yaitu adalah Pekalongan. Maka itu tentu saja dengan tidak meninggalkan dalil-dalil yang sokeh yang kita ambil. Terima kasih Ibu-ibu, dan namanya stressing itu tidak banyak dan tidak seperti panjangnya memberikan sebuah materi. Stressing itu apa yang akan kita raih, apa yang nanti kita itu akan memberikan suatu oleh-oleh yang bisa menjadi amal jariah yang berantai terus-menerus adalah mari kita ciptakan bahwa Jawa Tengah khususnya, umumnya Aisyah khususnya Pekalongan, kita tunggu nanti suaranya, wujudnya untuk mewujudkan daripada sebuah tatanan, memunculkan sebuah buku tatanan yaitu tentang fikih. Terima kasih Ibu-ibu, dan saya apresiasi sekali dan matur suwun kepada panitia yang insya Allah kami mengikuti. Saya mungkin masuknya pertama kali tadi ya, tapi HP saya trouble agak
semenjak tadi. Apa itu paketnya habis, baru cari paket, terus saya sambung kembali. Ibu, adik-adikku, anak-anakku yang dirahmati Allah dan yang kami cintai, marilah kita berjalan pada filosofi yang benar, yaitu akhlakul karimah, Islam yang benar, fikih yang benar, insya Allah yang akan diterbitkan oleh Aisyah Pekalongan. Insya Allah kami tunggu. Salam dari Lintal yang sore hari tidak bisa rawuh, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Salam dari Bu Dr. Umul Baroro sebagai presidennya, gubernurnya Aisyah Jawa Tengah. Insya Allah saya sampaikan bahwa Pekalongan luar biasa sore hari ini memberikan tentang karakteristik fikih Muhammadiyah. Atur stressing kasih dan kepada yang mengku acara. Insyaallah wafatun qorib, kekurangannya semata-mata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Zignasi dari sini di Kota Pekalongan, Bunda. Dan karena acara demi acara sudah selesai ya, sudah kita lalui. Alhamdulillah ini jamaah virtual yang menghormati. Sekarang saatnya kita akan mengambil dokumentasi untuk foto bersama. Ya. Monggo semua peserta supaya membuka kameranya dan siap dengan senyum manisnya. Ya. Ya, di sini sudah ada 8 slide. Ya. Nanti kita buka dari slide 1. Semua sudah siap? Silakan untuk membuka kameranya semuanya. Ya. Oke, dari slide 1 ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Slide 2. Silahkan tambahkan senyum manis bunda-bunda. 1, 2, masih trouble apanya? Ya, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. Siap? 1, 2, 3. Sudah? Ya. Oh, cuma 3. Ada berapa tadi? Oh, maaf hadirin, rupanya di layar sudah full. Jadi untuk slide-nya sudah selesai, cuma 3 slide. Ya. Oke. Ya, sudah ya, untuk sesi foto sudah cukup. Dan hadirin yang kami hormati, sampailah pada acara penghujung. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang berkenan di hati. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sukses. Ya, Assalamualaikum. Ya, manusia yang hebat, yang mudah sekarang. Terima kasih Mbak Adi ya. Terus semangat. Semangat Bang. Kalau nggak. Izin ya. Izin turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade. Ya, Ben. Selalu. Bersumber Al-Quran dan murni serta sunnah makbullah pasti. Majelis tabligh Aisyah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, terbangunnya kualitas akidah akhlak, ibadah muamalah duniawiyah, pembinaan pendidikan, pembinaan wadah, pembinaan mu'alaf tak terluka, penguatan majelis tabligh jihad tiada henti, berpegang teguh seruan sami'na wa ata'na untuk mencapai ridhamu ilahi, untuk mencapai ridhamu ilahi. 20 peserta ikuti ikhitan massal dan penyuluhan kesehatan yang digelar Klinik Pratama Aisyah Siti Aisyah Minggu 9 Januari 2022 di Jalan Dr. Wahidin nomor 3 Poncol, Kota Pekalongan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan Pasrum Afandi mengapresiasi kegiatan khitan massal yang diselenggarakan Klinik Pratama Aisyah Siti Aisyah bekerjasama dengan berbagai lembaga yang berhasil melakukan khitan massal dalam pelayanan sosial bagi warga tidak mampu. Dirinya melihat antimo anak yang minta dihitan sangat tinggi, namun karena keterbatasan sehingga hanya 20 peserta. Dan ke depan akan dilakukan lebih rutin lagi, sehingga dirinya berharap Klinik Pratama Aisyah Siti Aisyah akan berkembang semakin maju dan peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah luar biasa, ini Klinik Pratama Siti Aisyah bersama dengan Lanjismu Kota Pekalongan dan disupport oleh beberapa komponen berhasil melaksanakan kegiatan khitanan massal. Ini dalam rangka pelayanan sosial, khususnya kepada warga yang tidak mampu, yang memang harus kita peduli kepada mereka. Dan luar biasa animonya, ini ada untuk tahap pertama ini 20 anak ini, itu memang masih banyak yang waiting list. Pak, mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa kita laksanakan untuk lebih lanjut lagi. Harapan untuk Aisyah sendiri Bapak? Ya, harapannya mudah-mudahan Klinik Pratama Siti Aisyah ini akan berkembang semakin maju dan tetap peduli kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya menyampaikan kegiatan khitan massal yang diadakan Klinik Pratama Aisyah Siti Aisyah sebagai bentuk kontribusi baik dalam memberikan fasilitas khitan massal untuk masyarakat. Dirinya berharap baik fasilitas maupun pelayanan agar dapat ditingkatkan untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Ya, alhamdulillah saya juga berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan pada hari ini.
pertama dari organisasi Aisyah mengadakan khitan massal di klinik ini yang juga baru saja beroperasi sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Artinya sudah memberikan kontribusi yang sangat penting ya untuk memberikan fasilitas khitan massal untuk masyarakat. Mudah-mudahan ke depan nanti terus ditingkatkan lagi untuk fasilitasnya, mungkin untuk dalam hal pelayanan juga. Mudah-mudahan selalu bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Pekalongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih dari klinik Aisyah, Siti Aisyah Kota Pekalongan. Kami hari ini melaksanakan